Audio Jungle. Halo anak-anakku semua, jumpa lagi bersama dengan Ibu Guru Suwarni. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3. Kita akan belajar tentang energi alternatif. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah pembelajaran 5 dan 6. Nah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh selalu Engkau nyatakan bagi kami, anak-anak-Mu. Sekalipun kami masih tetap mengikuti kegiatan pembelajaran daring, kiranya Tuhan menolong kami anak-anak-Mu dalam belajar di rumah maupun Bapak dan Ibu Guru yang tetap setia mengajar kami dari sekolah. Tuhan berkati pembelajaran kami pada hari ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak baik, kita kali ini akan membahas materi terakhir di tema 2 subtema 3. Kita akan membahas tentang pelajaran 5 dan 6. Silakan anak-anakku membuka materi tersebut, terdapat di dalam buku cetak halaman 102. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita akan kaya akan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Secara khusus kita manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan pangan atau kebutuhan makanan. Nah, manusia mendapatkan energi dalam tubuh dengan makanan yang kita makan. Nah, di sini beberapa contoh makanan pokok beberapa daerah yang ada di negara kita di Indonesia. Di sini anak boleh memperhatikan ada nasi, ada sagu yang biasa dibuat bubur papeda, kemudian ada ubi, ada juga jagung. Nah, berbicara tentang jagung, tentu anak-anakku sudah sering ya makan berbagai makanan olahan jagung. Nah, jagung itu bisa diolah menjadi jagung bakar, bisa dibuat sayur, bisa dibuat perkedel, bisa dibuat kue. Nah, bisa juga dibuat sebagai popcorn, yaitu sebagai bahan makanan ya. Nah, di sini Bu Guru memberikan beberapa manfaat jagung bagi manusia. Nah, yang pertama, sebagai makanan pokok beberapa daerah di Indonesia, seperti di Sulawesi Tenggara, kemudian Madura, kemudian Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, makanan pokok keempat daerah yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi, itu adalah jagung. Nah, yang kedua, jagung dapat dibuat menjadi tepung jagung atau biasa disebut tepung maizena. Kadang kalau mama mau buat kue, ya bahan tersebut sangat diperlukan. Kemudian, manfaat jagung yang ketiga. Nah, ternyata jagung ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, atau bahan bakar pengganti ya untuk kendaraan bermotor dan juga dapat digunakan sebagai bahan penghasil listrik. Nah, kemudian manfaat jagung yang selanjutnya sebagai bahan untuk membuat kerajinan berupa lampu hias atau hiasan ruang tamu, vas bunga, maupun dibuat sebagai tempat pensil.
Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita ketahui bersama bahwa negara kita memiliki berbagai macam sumber daya alam. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan negara kita, karena di negara kita memiliki sumber daya alam yang begitu banyak melimpah. Salah satunya tanaman yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tanaman jarak. Oke, anak-anakku sering melihat tanaman tersebut ya. Nah, mungkin ada yang tahu tanaman tersebut biasa atau sering digunakan masyarakat sebagai bahan obat herbal. Nah, tetapi di sini karena kita berbicara tentang energi alternatif, ternyata biji jarak, ya tanaman jarak ini ada buahnya ya. Nah, di dalam buah tersebut ada bijinya. Nah, ternyata biji jarak dapat diolah menjadi minyak jarak. Nah, dengan pengolahan minyak jarak ternyata sangat memberikan dampak positif bagi kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia. Karena banyaknya industri kecil yang mengolah buah jarak menjadi minyak gosok, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Jadi pengangguran dapat berkurang karena adanya industri pengolahan buah jarak menjadi minyak gosok, nah di mana industri tersebut membutuhkan karyawan. Sehingga berkat tanaman jarak, masyarakat dapat mendapatkan pekerjaan, terlebih mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain tanaman jarak, Ibu Guru mengambil contoh tumbuhan singkong. Nah, kita tahu bahwa singkong ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Seperti getuk, ya, bahan dasarnya adalah singkong. Keripik singkong yang sering anak-anakku konsumsi. Kolak singkong maupun tape singkong. Nah, masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencarian, mulai dari petani, mulai dari petani yang menanam tanaman singkong, kemudian industri rumahan hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Jadi tanaman singkong ini sangat membantu masyarakat Indonesia. Ya, mulai dari petani singkong. Setelah itu singkong diolah misalnya menjadi keripik singkong. Diolah di industri. Nah, kemudian industri kerupuk singkong misalnya membutuhkan banyak pegawai untuk mengolah kerupuk singkong tersebut. Sehingga dikatakan bahwa singkong juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oke anak-anakku, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Nah, selain dimanfaatkan sebagai makanan pokok, tanaman jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif atau biasa dikatakan sebagai bioetanol. Nah, bioetanol ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi berbicara tentang energi alternatif, nah bioetanol ini dapat dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, ya. Bioetanol itu terbuat dari jagung. Nah, selain hemat bahan bakar minyak bumi,
Bioetanol juga bersifat ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya tidak menimbulkan pencemaran. Nah, saat ini kita sering melihat masih ada kendaraan yang ramah lingkungan, contohnya seperti becak dan delman ya. Sekalipun jumlahnya sedikit, tetapi masih sering kita jumpai. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lagu Naik Becak. Ya, saya rasa lagu ini tidak asing lagi ya bagi anak-anakku semua. Semua anak-anakku sudah tahu lagu tersebut. Jadi silahkan anak-anakku boleh berlatih mempelajari lagu tersebut. Nah, kita perhatikan lagu Naik Becak ini memiliki lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang riang. Silahkan anak-anakku berlatih menyanyi lagu tersebut dengan tempo yang sesuai dan dengan tinggi rendah nada. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil kang beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil kang beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil kang beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Beca, beca, jalan hati-hati. Nah, anak-anakku, kita melanjutkan pembelajaran kita. Silahkan anak-anakku buka buku cetaknya halaman 108. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh hak yang kita peroleh dari lingkungan. Di sini Bu Guru menuliskan ada 5 ya. Yang pertama, memperoleh udara segar. Tubuh kita menjadi sehat. Kalau lingkungan sehat, tubuh kita juga pasti sehat. Kemudian yang ketiga, kita dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Kemudian hak kita dapat memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang kelima, kita akan terbebas dari pencemaran lingkungan. Jadi itu adalah beberapa contoh hak yang kita peroleh jika kita menghemat energi.
Kemudian, beberapa contoh kewajiban kita sebagai masyarakat yang baik di dalam memelihara lingkungan. Yang pertama yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan. Ya, kewajiban kita menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Seperti sepeda, ya. Mengapa sepeda dikatakan sebagai kendaraan menghemat energi? Karena dia tidak menggunakan bahan bakar. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita adalah tidak membuang limbah sembarangan. Yang keempat, kita wajib menggunakan sinar matahari untuk penerangan di siang hari. Ya, jadi kalau siang hari, sebaiknya lampu dimatikan. Kita menggunakan energi sinar matahari sebagai penerangan. Dan kewajiban kita yang kelima adalah mengurangi penggunaan energi atau menghemat penggunaan energi. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan yang sudah Ibu Guru sampaikan di pembelajaran 5 dan 6. Kiranya anak-anakku boleh mengerti. Terima kasih. Nah, anak-anakku semua, itulah tadi penjelasan yang sudah Ibu Guru sampaikan. Kiranya anak-anakku boleh mengerti. Dan untuk tugas hari ini, anak-anakku boleh mengerjakan dengan baik. Setelah itu boleh mengirimkan jawabannya kepada Ibu Guru. Pembelajaran kita akhiri sampai di sini, tetapi sebelumnya kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan belajar kami hari ini. Biarlah apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Guru kami boleh senantiasa pahami, kami boleh mengerti, bahkan Tuhan menolong kami untuk mengerjakan setiap tugas yang boleh diberikan oleh Ibu Guru. Biarlah tugas-tugas ini boleh kami kerjakan dengan baik dan kiranya dari dalamnya nama Tuhan terus kami puji dan muliakan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.